Ki, kerjaan teh saya, Chan. Acan euy ayeuna mah. Nyetim. Oh nya, sok mangga. Kira bosen kerja nyuci teh, nyari kerjaan, terima-terima, apa karena orang lulusan SD gitunya? Nya euy ayeuna mah hese neangan kerja teh. Lagi nyari kerja. Oh nya, muhun. Mau ngasih kerjaan ke kita? Enggak, mau ngasih tahu ada tempat kursus menjahit gratis dan langsung ditempatkan bekerja. Ikut kayak gituan teh, takutnya nggak disalurin kerja. Ya percuma buang-buang waktu. Enggak, kemarin juga saya daftar, dikasih persyaratan yang isinya siap langsung bekerja. Iya gitu Iya, teman saya juga alumni situ sampai sekarang masih bekerja. Lokasinya di mana, Sampai jam berapa pendaftarannya? Di Cimahi, Jalan Sentral nomor 28, bukannya sampai jam 4. Ya udah nanti saya coba daftar sama Iqbal ke sana. Ya, mangga, Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ada yang bisa dibantu? Mau tanya Bu, apakah benar di sini ada kursus menjahit gratis? Iya, benar. Saat ini kami memang sedang open recruitment untuk program pendidikan kecakapan kerja. Tapi betul kan Bu, di sini langsung ditempatkan bekerja? Iya, betul. Memang di sini tujuan dari program itu seluruh siswa diwajibkan bekerja. Dan saat ini kami memang bekerjasama dengan beberapa iduka. Untuk sistematika pembelajarannya itu nanti kita ada 4 tahapan, ada pembelajaran, ada uji kompetensi, ada magang, dan ada penempatan kerja. Di sini ada surat pernyataan tertulis untuk peserta, ada beberapa poin juga. Salah satunya, siswa bersedia ditempatkan bekerja sesuai iduka yang sudah bekerja sama dengan kami. Di sini ditandatangani orang tua, di sini ditandatangani oleh peserta, dan dikumpulkan kembali nanti pada saat daftar ulang ya. Terima kasih Bu penjelasannya Bu. Program Pendidikan Kecakapan Kerja adalah program Direktorat Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Program Kecakapan Kerja adalah program layanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri yang diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi untuk bekerja dan terserap di dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja lainnya. Saya mewakili pimpinan sekaligus penanggung jawab penyelenggaraan program PKK di LKP Dressmaking mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Direktorat Kursus dan Pelatihan khususnya bidang pengembangan program PKK atas kesempatan dan kepercayaannya yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa menyelenggarakan kembali program PKK pada tahun 2022. Alhamdulillah, puji syukur pada tahun 2022 kami LKP Dressmaking masih diberikan kepercayaan besar dalam menyelenggarakan program pendidikan kecakapan kerja. Jumlah peserta yang menjadi amanah besar kami sebanyak 100 orang. Pada awalnya, jumlah peserta yang berminat mengikuti program PKK bidang busana industri tahun 2022 ini sebanyak 300 orang. Namun setelah semua peserta mengikuti seleksi mulai dari seleksi administrasi, wawancara, serta tes tertulis sebagai langkah awal yang kami lakukan untuk mengetahui sejauh mana minat, bakat, serta pengetahuan calon peserta PKK tentang tata busana, alhamdulillah terpilihlah 100 peserta yang menurut kami perlu diprioritaskan dan layak untuk mengikuti program PKK. Selama kegiatan pembelajaran, protokol kesehatan tetap kami jalankan supaya kegiatan pembelajaran berjalan lancar dan semua yang terlibat terjaga kesehatan dan keselamatannya. Protokol kesehatan yang kami jalankan yaitu menerapkan K3. Jumlah jam pelajaran pada tahun 2022 sebanyak 200 jam materi inti yang sudah ditentukan oleh pihak Direktorat Kursus dan Pelatihan
dan 40 jam materi tambahan yang merupakan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan IDUKA. Proses pembelajaran dalam PKK tahun ini dilaksanakan selama 240 jam dengan metode blended learning. Kegiatan pembelajaran dimulai dari tanggal 26 April sampai 15 Juni 2022. Namun sebelumnya pada tanggal 25 April kami melaksanakan kegiatan orientasi peserta didik yang bertempat langsung di LKP Dressmaking. Semua peserta mengikuti pembelajaran teori yang disampaikan secara daring melalui Zoom meeting selama 5 jam pelajaran dalam sehari. Sedangkan untuk kegiatan pembelajaran praktik disampaikan secara luring atau tatap muka selama 7 jam setiap harinya. 100 peserta pada program PKK ini kami bagi menjadi 2 rombongan belajar. Sebanyak 40 peserta dilatih di LKP Dressmaking dan 60 peserta dilatih di Training Center PT Sansan Saudara Teks Jaya. Setiap minggu peserta akan bergilir tempat supaya seluruh peserta bisa mendapatkan kesempatan dan hak yang sama. Materi yang diberikan dalam program PKK tahun 2022 meliputi K3, materi tata busana atau busana industri yang merupakan kurikulum dari Direktorat Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Materi tambahannya terdiri dari pengetahuan pendidikan karakter dan etos kerja, pengetahuan peraturan ketenagakerjaan dan motivasi kerja, standar operasional kerja operator jahit dan produk safety, standar operasional kerja operator jahit, serta bahasa asing. Sebenarnya materi tambahan dari pihak IDUKA dalam hal ini adalah PT Sansan Saudara Teks Jaya lebih dari 40 jam pelajaran. Namun dengan berbagai pertimbangan akan situasi, kondisi, serta kebutuhan IDUKA, maka kami menyepakati bahwa kelebihan jam pelajaran akan disampaikan pada saat peserta program PKK mengikuti kegiatan tahap magang. Salah satu perbedaan dari program PKK tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah kami memberikan materi pengetahuan bahasa Jepang dasar. Hal ini kami berikan mengingat sudah ada permintaan lulusan dari ini untuk dikirim ke negara Jepang. Alhamdulillah sampai saat ini sudah ada yang berminat sebanyak 12 orang peserta reguler yang sedang kami latih dan siap untuk diberangkatkan ke negara Jepang. Alhamdulillah pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 LKP Dressmaking bisa melaksanakan acara pembukaan program PKK tahun 2022. Yang dihadiri oleh Bapak Purwanto MSI selaku pejabat pembuat komitmen bidang pengembangan PKK Direktorat Kursus dan Pelatihan. Dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi Bapak Harjono SPD MM serta perwakilan dari industri. Instruktur yang kami libatkan untuk mensukseskan program PKK ini sebanyak 10 orang yang berasal dari 7 instruktur dari LKP Dressmaking serta 3 instruktur atau trainer dari PT Sansan Saudara Teks Jaya. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, seluruh peserta mengikuti uji kompetensi praktik yang dilaksanakan oleh LSK Tata Busana yang bertempat di LKP Dressmaking. Selanjutnya diselenggarakan uji kompetensi teori yang dilaksanakan atas permintaan dari IDUKA. Tahap selanjutnya setelah uji kompetensi selesai, seluruh peserta akan mengikuti kegiatan magang, tentunya masih di PT Sansan Saudara Teks Jaya. Magang merupakan salah satu upaya dalam penyesuaian materi akan kebutuhan IDUKA. Terlebih supaya seluruh peserta bisa beradaptasi berada dalam kondisi dan lingkungan lain produksi. Sebagai tahap akhir atau final dari program PKK ini adalah penempatan kerja. Puji syukur, alhamdulillah berkat kerjasama dan kerja keras semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program PKK ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, seluruh peserta program PKK tahun 2022 akan langsung ditempatkan bekerja di PT Sansan Saudara Teks Jaya. Ya, selamat pagi. Kami dari Divisi Sumber Daya Manusia PT Sansan Saudara Teks Jaya Holding Cimahi. Pada kesempatan ini mau menyampaikan bahwa di PT Sansan Saudara Teks Jaya ada pelatihan operator jahit sebanyak 100 orang dari program PKK Kemendikbud ya, bekerja sama Dressmaking yang sedang berlangsung dari 10 Mei akan berlangsung sampai 15 Juni 2022. Setelah itu ada proses ujian kompetensinya, terus dia magang sekitar 5 hari. Setelah magang akan diseleksi untuk penempatan. Nah, nanti penempatan itu akan diatur sesuai dengan proses yang mana yang dia paling menguasai. Itu saja dari Bu Ovi bagian training. Untuk proses penempatannya sendiri akan secara bertahap ya, tidak sekaligus, dan akan menyesuaikan juga dengan kebutuhan dari produksi di PT Sansan. Ya, demikian ya untuk program PKK ini untuk mensupport kebutuhan tenaga kerja
khususnya operator jahit di PT Sansan Saudara Teks Jaya Cimahi. Terima kasih. Hajime Maste, Rizky, Tomooshimasu, Cimahi Kara Mairi Masta, Dozo, Yoroshiku Onegai Itashimasu. Saya telah mengikuti pelatihan kursus penjahit busana industri program PKK tahun 2002 di LKP Dressmaking. Berkat mengikuti kursus gratis ini, sekarang saya menjadi punya keahlian dan dapat langsung bekerja. Terima kasih kepada LKP Dressmaking, kepada PT Sansan, dan kepada Direktorat Kursus dan Pelatihan yang telah memberikan program ini kepada LKP Dressmaking. LKP Dressmaking hebat. LKP Dressmaking jaya. Dressmaking juara.